Selamat pagi, perkenalkan nama saya Clarissa Septiani Palembang dengan NPM 2140604025 akan membawakan materi tentang polinom Newton. Polinom Lagrange kurang disukai dalam praktek karena alasan berikut. 1. Jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. 2. Bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya hubungan antara Pn-1x dan Pnx pada polinom Lagrange. Polinom Newton dibuat untuk mengatasi kelemahan ini. Dengan polinom Newton, polinom yang dibentuk sebelumnya dapat dipakai untuk membuat polinom derajat yang makin tinggi. Tinjau kembali polinom Lander pada persamaan 5.7. P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 min dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0 dikali dengan X dikurang X0. Bentuk persamaan ini dapat ditulis sebagai P1x sama dengan A0 ditambah A1 kali X min dikurang X0. Yang dalam hal ini, A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0. Dan A1 sama dengan Y1 dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 dikurang X0. Persamaan 5.15 ini merupakan bentuk selisih terbagi dan dapat disingkat penulisannya menjadi pada persamaan 5.16. Setelah polinom lancar, polinom kuadratik dapat dinyatakan dalam bentuk P2x sama dengan A0 ditambah A1 kali X dikurang X0 ditambah A2 kali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 atau pada persamaan 5.18. Persamaan 5.18 memperlihatkan bahwa P2x dibentuk dari polinom sebelumnya atau P1x. Ini mengarahkan kita pada pembentukan polinom Newton untuk derajat yang lebih tinggi. Nilai A2 dapat ditentukan dengan menyulitkan X sama dengan X2 untuk memperoleh pada persamaan 5.19. Nilai A0 dan nilai A1 pada persamaan 5.14 dan 5.15 dimasukkan ke dalam persamaan 5.19 yang untuk memberikan A2 sama dengan Fx2 dikurang Fx0 dibagi X2 dikurang X0 dikurang Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 dikurang X0 dibagi X2 dikurang X1. Dengan melakukan otak-atik aljabar, persamaan terakhir ini lebih disukai ditulis menjadi pada persamaan 5.20. Dengan demikian seterusnya, kita dapat membentuk polinom Newton secara bertahap. Polinom derajat n dibentuk dari polinom derajat n kurang 1. Polinom dinyatakan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Pada persamaan 5.21 dengan basis P0x sama dengan A0. Jadi, tahapan pembentukan polinom Newton adalah sebagai berikut. P1x sama dengan P0x ditambah A1 dikali X dikurang X0 sama dengan A0 ditambah A1 X dikurang X0. Begitupun seterusnya sampai pada Pnx sama dengan pada persamaan 5.22. Nilai konstanta A0, A1, A2 sampai AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai masing-masing. A0 sama dengan F A0, A1 sama dengan F X1 X0, A2 sama dengan Fx2 X1 X0.
AN sama dengan Fxn, xn min 1, x titik-titik sampai dengan x1 dan x0. Yang dalam hal ini yaitu persamaan 5.23 sampai dengan persamaan 5.25. Dengan demikian, polinom Newton pada persamaan 5.21 dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Pada persamaan 5.26 dengan basis P0x sama dengan Fx0, atau dalam bentuk polinom yang lengkap sebagai berikut pada persamaan 5.26. Karena A0, A1, A2 sampai AN merupakan nilai selisih terbagi, maka polinom Newton dinamakan juga polinom interpolasi selisih terbagi Newton. Nilai selisih terbagi ini dapat dihitung dengan menggunakan tabel yang disebut tabel selisih terbagi. Misalnya, tabel selisih terbagi untuk 4 buah titik atau N sama dengan 3 sebagai berikut. Berikut adalah tabel dengan N sama dengan 3. Derajat sampai dengan 3. Kita masuk dalam contoh soal sebagai berikut. Baik, kita punya bentuk soal. Bentuklah polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4 yang menghampiri fungsi fx sama dengan cos x di dalam selang 0,0 sampai 4,0 dan jarak antara titik adalah 1,0. Lalu, taksiran nilai fungsi di x sama dengan 2,5 dengan polinom Newton derajat 3. Baik, kita tuliskan dulu yang diketahui ini adalah fx-nya sama dengan cos x dengan berada pada selang 0,1 sampai 4,0 dengan x sama dengan 2,5. Kita masukkan iterasinya dulu tadi dalam selang 0, sampai 4,0. Jadi kita tuliskan di sini 0 sampai 4. Ya, 4. Lalu rumus fx tadi adalah sama dengan cos, kita klik 2, kita masukkan nilai x-nya, enter. Untuk memudahkan kita langsung tarik saja ke bawah, seperti ini ya. Lalu ST1 ini kita sebagaikan simbol dari derajat 1, 2, 3, dan 4. Kita masukkan rumus S derajat 1 sama dengan nilai, kita buka kurung dulu, nilai setelahnya di fx dikurang dengan nilai sebelumnya, tutup kurung, dibagi dengan iterasi setelahnya dikurang iterasi sebelumnya, tutup. Kita tutup kurung di sini, kita buka kurung di sini, enter. Lalu yang kedua sama dengan kita buka kurung, nilai fx setelahnya dikurang dengan nilai fx sebelumnya dibagi dengan iterasi turunannya kan berhenti di sini. Maka yang kita gunakan adalah ini, iterasi kedua, kita buka kurung, dikurang dengan iterasi sejajarnya. Nilai sejajarnya itu 1. Enter. Karena sama, kita tinggal tarik garis saja sampai di sini. Kenapa ini 0? Karena nilai setelahnya dari fx dan iterasi ini tidak ada karena batasnya hanya sampai 4. Maka kita kerjakannya hanya sampai di sini saja. Lanjut pada nilai ST2 atau derajat kedua sama saja dengan rumus yang awal tadi. Kita buka kurung dulu untuk nilai ST1 setelahnya dikurang dengan
sebelumnya, tutup kurung, kita gunakan dibagi dengan iterasi turunan dari ini. Karena ini berhenti di sini, maka kita gunakan turunan iterasi kedua. Buka kurung dulu, iterasi kedua dikurang dengan iterasi sejajarnya, yaitu ini. Tutup kurung, ini juga sama, 0, iterasi, kita buka kurung, nilai ST1 setelahnya dikurang dengan nilai sebelumnya, tutup dibagi dengan iterasi dengan iterasi turunannya. Tadi kan ini berhenti di sini, maka yang dipakai adalah ini. Kita tutup kurung dulu, buka kurung dulu, lalu dikurang dengan iterasi sejajarnya, yaitu ini, 1. Tutup. Oke, kita tinggal tarik ke bawah. Karena nilainya sama, karena rumusnya sama, kita tinggal tarik ke bawah. Maka hasilnya ini ya. Kenapa ini 0 atau tidak kita isi? Karena nilai ini, untuk mencari ini kita harus ada nilai di sini. Karena di sini kosong, maka kita tidak mengerjakan selanjutnya sampai seterusnya ke bawah. Dikarenakan iterasinya hanya sampai 4 saja. Jadi setelahnya itu tidak ada. Lanjut kita masuk pada ST3 atau derajat ketiga. Rumusnya sama dengan nilai ST2 setelahnya kita buka kurung dulu, nilai ST2 setelahnya dikurang dengan sebelumnya dibagi dengan, kita lihat ini turunan dan ini turunnya ke sini, ini turunnya ke sini, dan berhenti pada turunan ini. Maka kita lihat iterasinya berhenti pada ke 3. Lalu dikurang dengan iterasi sejajarnya, yaitu ini. Tutup kurung. Oke. Kita tinggal tarik garis saja ke bawah. Karena rumusnya sama. Seperti ini. Lanjut kita masuk pada ST4 atau derajat keempat. Rumusnya sama dengan iterasi setelahnya pada ST ketiga. Jangan lupa buka kurung dulu, dikurang dengan sebelumnya, tutup, dibagi. Kita lihat lagi nih, turunannya berhenti di sini. Ini kita lihat polanya. Karena dia begini, maka turunannya di sini. Selesainya di sini. Dan itu berada pada iterasi keempat. Maka kita gunakan iterasi keempat ini. Sebelumnya kita buka kurung dulu, lalu iterasi keempat dikurang dengan iterasi sejajarnya, yaitu 0. Tutup. Maka hasilnya adalah ini. Demikianlah bentuk polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4 dari contoh soal ini. Saya Clara Septiani Palebangan mengucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi.